Dari penjelasan yang saya paparkan sebelumnya, tetap yang paling utama adalah kita harus membahas secara detail dengan dokter yang mengerjakan botox tersebut, bagaimana efek sampingnya, berapa lama kira-kira pengerjaannya, kemudian misalnya ini tahan berapa lama, itu boleh saja ditanyakan. Dan kita harus memilih dokter yang sangat memahami anatomi wajah dan kemudian efek samping daripada botox tersebut serta bagaimana penanganannya jika terjadi efek samping. Namun tidak perlu takut untuk melakukan botox karena ini adalah tindakan yang sangat aman. Botox yang semakin hari semakin tren di mana-mana dan menjadi sesuatu yang biasa karena ini adalah prosedur yang paling aman selain skin booster. Jadi jika dibandingkan dengan tarik benang ataupun red lift, kemudian filler, ini adalah prosedur yang aman dan menyenangkan. Kenapa botox ini sangat digemari? Karena hasilnya yang instan, jadi dia dapat menghilangkan kerutan dengan instan dan kemudian membuat wajah kita jadi glowing. Dan juga botox ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, di atas 20 tahun, sehingga banyak sekali jurnal-jurnal penelitiannya. Dan mengenai efek sampingnya ini sangat minimal, dan kalaupun terjadi efek samping, itu sifatnya hanya sementara. Seperti yang saya tampilkan di sini, menurut data statistik dari Estetik Plastik Surgery Nasional, data Bank Statistik 2020-2021, ternyata peningkatan orang yang melakukan tindakan botox sebanyak 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan jumlah yang sangat besar sekali, namun banyak sekali berkembang mitos-mitos mengenai botox. Kenapa botox itu bisa menyebabkan resisten? Resisten itu bahwa kita tuh nggak ngaruh lagi kalau misalnya keseringan botox, dia nggak bisa menyebabkan menghilangkan kerutan lagi, tapi malah menambah kerutan. Kemudian ketika kita melakukan botox, nanti setelah botox itu hilang, malah kerutan justru akan bertambah banyak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitos-mitos tersebut benar atau enggak. Kita jelasin satu persatu ya. Jadi yang pertama, kalau botox bisa menyebabkan atau menambah kerutan, apakah iya gitu? Jadi secara prinsip bahwa botox tersebut berfungsi untuk merelaksasi otot kita yang tegang. Jadi kita terlihat ada kerutan karena otot kita tersebut tegang. Dan diberikan botox itulah fungsinya untuk merelaksasi sehingga kerutan tersebut menjadi hilang. Nah, ketika 6 bulan, 1 tahun kemudian timbul kerutan lagi, itu hal yang wajar. Karena menurut beberapa jurnal bahwa sebaiknya tindakan botox itu diulang 3-6 bulan sekali. Bukan berarti bahwa si botox tersebut menambah kerutan di wajah kita. Yang kedua, ada lagi yang bilang kalau botox sering-sering bisa menyebabkan resisten. Ini benar nggak sih gitu? Jadi ada ketentuan ketika melakukan botox itu harus di atas 3 bulan pengulangannya. Karena ya memang itu sudah ketentuan yang dilakukan jurnal ataupun penelitian berkali-kali oleh para peneliti kita. Seperti contoh nih, misal orang melakukan botox di bulan Januari pada area dahi. Dan kemudian ia mengulang lagi melakukan botox walaupun di area berbeda di area mata. Bulan Maret dia juga melakukan botox kembali di area masseter. Nah, ini jelas tidak boleh dilakukan. Karena jika sering sekali dilakukan seperti itu menyebabkan tubuh kita akan melawan zat neurotoksin yang terdapat dalam botox tersebut. Sehingga hal itu menyebabkan kita resisten terhadap botox. Jadi bila kita ingin melakukan botox tersebut misalnya 7 bulan kemudian untuk menghilangkan kerutan, terkadang ada perlawanan dari tubuh yang menyebabkan tidak berkurangnya kerutan di wajah kita. Karena tubuh kita sudah sangat mudah beradaptasi dengan neurotoksin tersebut, jadi dia menjadi kebal gitu istilahnya ya. Tapi sebenarnya tidak usah takut, resisten ini tidak berlangsung lama, misalnya seumur hidup kita tidak dapat melakukan botox lagi, itu tentu tidak. Jadi menurut penelitian,
sekitar 2 tahun kita diamkan, kita tidak melakukan botox, maka kita dapat melakukan botox itu kembali dan sifat resisten itu sudah hilang, jadi nggak perlu takut. Juga ada yang bilang nih bahwa botox membuat wajah jadi kaku. Kalau ini sih sudah pasti tergantung daripada kompetensi daripada dokternya. Yang pertama, kita menggunakan jarum yang berapa mili, kemudian kedalaman ototnya di masing-masing daerah memiliki teknik khusus dengan dosis tertentu. Dari penjelasan yang saya paparkan sebelumnya, tetap yang paling utama adalah kita harus membahas secara detail dengan dokter yang mengerjakan botox tersebut, bagaimana efek sampingnya, berapa lama kira-kira pengerjaannya, kemudian misalnya ini tahan berapa lama, itu boleh saja ditanyakan. Dan kita harus memilih dokter yang sangat memahami anatomi wajah dan kemudian efek samping daripada botox tersebut serta bagaimana penanganannya jika terjadi efek samping. Namun tidak perlu takut untuk melakukan botox karena ini adalah tindakan yang sangat aman. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tips, jurnal, dan Q&A Dr. Ika berikutnya.